Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri dengan cara pantun. Kalian yang cakep ya. Di Indonesia ada kuda, cakep. Di Banyumas ada mendoan, cakep. Halo, nama saya Yolanda. Senang berkenalan dengan kalian. Hmm, Ya, di sini saya akan memperkenalkan topik utama pada video ini dan mengapa penting untuk dipahami. Saya akan membahas tentang kurikulum. Nah, mengapa penting untuk dipahami? Kurikulum adalah salah satu komponen paling mendasar dalam sistem pendidikan. Kurikulum berfungsi untuk mengarahkan semua aspek pembelajaran, mulai dari apa yang kita diajarkan hingga bagaimana cara mengajar. Ketika berbicara tentang pendidikan, kurikulum seringkali menjadi topik yang banyak dibicarakan karena perannya sangat penting dalam membentuk siswa menjadi individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Memahami apa itu kurikulum, bagaimana ia dirancang, dan mengapa penting bagi perkembangan siswa. Bukan hanya tugas guru, melainkan juga tanggung jawab orang tua, siswa, dan masyarakat. Di dunia yang terus berubah dengan cepat, kurikulum juga harus berkembang untuk mengikuti kebutuhan zaman dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi masa depan. Dalam pendidikan di Indonesia, kurikulum seringkali menimbulkan diskusi yang instan. Apakah kurikulum yang udah ada di sekarang sesuai dengan kebutuhan bangsa? Bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikannya? Dan apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam peran penerapannya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi pusat perhatian banyak pihak yang peduli dengan mutu pendidikan di tanah air. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan mengupas lebih dalam mengenai kurikulum, mulai dari tujuannya, implementasinya di Indonesia, hingga pandangan terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas tujuan kurikulum. Secara sederhana, tujuan kurikulum adalah menyediakan panduan dan struktur bagi proses pendidikan pembelajaran. Namun, di balik kesederhanaan itu terdapat tanggung jawab yang besar, yaitu memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, baik secara akademis maupun personal. Kurikulum dirancang dengan maksud untuk membantu siswa mencapai kompetensi tertentu yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik. Melalui kurikulum, siswa diarahkan untuk tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memahami cara berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik, serta memiliki keterampilan hidup yang relevan. Lebih dari itu, kurikulum memainkan peran penting dalam membantu siswa memahami dunia di sekitar mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi yang semakin maju, kurikulum juga harus mampu mengembangkan siswa agar siap menghadapi perubahan teknologi dan dinamika sosial di Indonesia. Misalnya, kurikulum dirancang tidak hanya untuk mengembangkan aspek akademik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai budaya yang kuat dan moral yang kuat sesuai dengan karakter bangsa. Dengan demikian, tujuan kurikulum tidak hanya terbatas pada pembelajaran di kelas, tetapi juga mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, produktif, dan bertanggung jawab. Untuk selanjutnya, pandangan pribadi tentang kurikulum yang ada di Indonesia sekarang. Untuk saat ini, kurikulum Merdeka menjadi salah satu inovasi terbaru yang diharapkan mampu memberikan fleksibilitas bagi sekolah dalam menyusun pembelajaran yang lebih relevan dan kontekstual. Namun, meskipun perubahan dan inovasi terus dilakukan, implementasi kurikulum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan.
Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan atau ketidakseimbangan antar wilayah. Di daerah perkotaan, sekolah seringkali memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang lebih baik, guru yang lebih berkualifikasi, dan sumber daya yang lebih lengkap. Namun di daerah pedesaan atau terpencil, banyak sekolah kekurangan fasilitas dasar dan guru yang terlatih. Hal ini membuat penerapan kurikulum yang sama di seluruh Indonesia menjadi sulit. Selain itu, kesiapan guru juga menjadi masalah krusial. Banyak guru merasa kurang siap atau kurang dilatih untuk mengadopsi perubahan kurikulum, terutama jika kurikulum tersebut memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran. Misalnya, kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek dan keaktifan siswa, memerlukan keterampilan pedagogis yang lebih mendalam dari para guru, keterbatasan waktu dan sumber daya untuk pelatihan guru membuat implementasi kurikulum ini menjadi tidak maksimal di beberapa sekolah. Kemudian adanya perubahan kurikulum yang terlalu sering juga menimbulkan kebingungan baik di kalangan guru, siswa maupun orang tua. Perubahan ini meskipun dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pendidikan, seringkali tidak diiringi dengan persiapan yang matang, sehingga menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, pada perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, banyak guru yang merasa belum siap sehingga pembelajaran menjadi kurang optimal. Meski demikian, harapan untuk pendidikan Indonesia tetap ada. Banyak pihak yang berupaya untuk memperbaiki kondisi ini, mulai dari pemerintah hingga masyarakat umum. Pentingnya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam pendidikan juga sangat diperlukan agar kurikulum dapat diimplementasikan baik dan mampu mencetak generasi bangsa dan berkualitas. Kesimpulan, secara keseluruhan, kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk siswa menjadi individu yang berpengetahuan, memiliki keterampilan, dan serta karakter yang baik. Kurikulum membantu membimbing siswa melalui proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur, serta memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan sama untuk berkembang. Di Indonesia, meskipun implementasi kurikulum menghadapi berbagai tantangan, upaya untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum harus tetap dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kurikulum dan tantangan yang dihadapinya, kita semua baik sebagai pendidik, orang tua, maupun masyarakat memiliki peran dalam mendukung keberhasilan implementasi kurikulum di Indonesia. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang layak dan siap menghadapi masa depan dengan penuh percaya diri. Mari bersama-sama kita berkontribusi untuk menciptakan kurikulum yang relevan, adaptif, dan bermutu tinggi demi generasi yang baik. Ya, itu saja. Terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.